Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bi hudahu. Amma ba'du. Hadratul habaib yang saya hormati, sahibul majlis Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri, mudah-mudahan beliau panjangkan umurnya, diberikan kesehatan, diberikan anak turunnya menjadi anak-anak yang solehah. Istrinya nambah enggak? Kayaknya jawabnya dari hati tadi. Segenap yang hadir, barokahnya Nabi Muhammad, semua hajatnya dikabulkan oleh Allah. Jangan datang dari rumah ke sini, insya Allah sudah punya niat masing-masing. Jenengan dari rumah mau meluangkan waktu, melangkahkan kakinya dari yang jauh, dari Mojokerto, dari Jombang, masya Allah, semuanya insya Allah barokahnya Nabi Muhammad, maqbulah indallah, hajah maqdiyah indallah. Kita duduk di tempat yang mulia, insya Allah bersama orang-orang yang mulia. Hasyal karim an yaruddana arsya wa qad waradu asral jud min dal manba'i. Gak mungkin Allah yang maha mulia membiarkan kita pulang dengan haus, padahal aslul jud, asal kedermawanan telah didatangkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti tadi yang disampaikan oleh Kiai Haji Gus Abid, masya Allah, Rasulullah yu'ti 'ata wa la yakhsha al-faqr. Nabi itu kalau ngasih gak takut fakir, hadirin. Beda sama kita. Kita ini kadang-kadang kalau ngasih masih mikir, gini apa nggih, pakai sedekah kok keliru nyambul. Kira-kira dicemplungno apa dibalekno? Balekno. Golek sing paling lecek, sing paling welek, sing wis ra payu dilebok. Tapi kalau enggak pindah. Makanya kita ini masya Allah, alhamdulillah, Indonesia ini nikmat. Mulai sebelum bulan Maulid sudah ada peringatan Maulid. Gak ada di negara lain. Para masyarakatnya semarak memuji sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiada lain dan tiada bukan, niatnya adalah untuk berharap ridhonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa nggih? Jenengan dijak sholawatan sing dikarepne napa? Mosok cuma ben bae utangnya lunas. Ya Allah, balik pengen utang lunas ojo ngono orang majelis terus rumah bakal lunas utang tambah numpuk. Nggih. Pengen lunas utang yang bergawe nang pasar kono golek duit sing akeh. Nggih napa nggih? Karena orang yang taat dengan orang yang tidak taat itu enggak kelihatan di dunia. Ojo kok dianggap rek wong iku salate mumpung terus rezekine bangsal ya ora jamin. Sampean wiridan ser tapi nangis pengen utangnya lunas, lek bareng ditakdir kalih Gusti Allah ya ora bakal rezeki, paham nggih? Ngapunten kadang-kadang salah paham ngeten. Kadang-kadang majelis zikir itu hanya dijadikan pelampiasan. Nggih, bahasa kula pelampiasan. Wayah sumpek moro majelis, wayah seneng moro ning alun-alun. Ruwet niki, iya lho nggih. Ono sing nangis Pak Nun. Wadah. Prai. Dan jangan zikir itu kata Habib Abdullah Al-Haddad di dalam awal muqaddimah dari kitab An-Nasaih kalau tidak salah, tidak ada asarnya illa bil istiqamah. Zikir itu orang asar, orang efek, jangan boten istiqamah. Lama syaratibul haddad, wirdul latif, wirdul nawawi, semua itu tidak akan mendatangkan hasil kalau tidak kita istiqamah di dalam zikir tersebut. Ojo wayah susah kok mbok waca. Wayah susah nangis nang bibi maca ate. Wayah seneng moro nang ngono jeneng ngono nggih. Alhamdulillah min. Paham nggih? Kita ini bersolawat. Padahal kula yakin nggih, ngapunten saya punya perumpamaan. Awak dhewe iki kaya kopral.
paham kopral sampean? Prajurit tentara paling rendah jabatannya. Ya, sebagian mati bisa itu ya kopral-kopral itu. Kanjeng Nabi itu ibarat panglimanya, jenderalnya, paling dhuwur tingkatnya. Saya mau tanya, kira-kira oleh jenderal dipuji kopral, itu bangga gak jenderal? Bangga gak? Biasa wae ono kopral puji-puji jenderal terus nek gak njaluk duit njaluk penggalakan. Nggih napa nggih? Tapi kalau si kopral dipuji oleh jenderal, gak suwe mungkin pangkatnya. Gak suwe mbah dadi omong, gak paham tingkatane ngoten niku. Ini ibarat kita memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita memperbanyak memuji Nabi, bukan terus Nabi menjadi mulia bangga dengan pujian kita, boten lho. Cek kowe gilene sampeyan iki. Nabi itu sudah terpuji walaupun tidak ada satupun yang memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya para pemuji-pemuji Nabi itu kebingungan ketika disuruh mensifatkan Nabi Muhammad, mereka bingung. Jadi kita tiba dengan sering paus. Iku wonten. Wa ma asa an yuqala fi ma wasafahu al-Qur'an wa a'raba an fadailihi at-Taurat wal Injil wal Zabur wal Furqan. Wa ma asa an yuqala apalagi yang harus saya katakan fi ma wasafahu al-Qur'an terhadap zat yang sudah disifatkan oleh Al-Qur'an, wa a'raba an fadailihi at-Taurat wal Zabur wal Furqan, dan sudah dijelaskan dalam kitab Taurat. Allah Subhanahu wa taala sudah memuji Nabi Muhammad. Apa artinya pujian saya? Apa artinya pujian saya? Ini Imam Dibai ngomong seperti ini hadirin. Apa ini Imam Dibai ini? Kok lagi kita? Imam Dibai ini Masya Allah saking cintanya sama Nabi Muhammad sampai wasiat, nanti kalau saya mati tolong yang dibaca jangan talqin, jangan la ilaha illallah. Dia kalau mati minta dibacakan sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Saking cintanya sama Nabi sampai kalau mati tidak pengen dibacakan tahlil, yang dibacakan sholawat sampai masuk yang rukun bawa sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya gak heran pengorbanan yang begitu besar dibalas Nabi itu seperti tadi yang disampaikan ahlul wafa. Nabi itu orang yang tahu balas budi. Gak mungkin sholawat kita sia-sia, gak mungkin, pasti dibalas sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Imam Ad-Dibai, kata salah satu ulama di Yaman, Al-Habib Ibrahim bin Aqil bin Yahya, beliau punya maqalah, maulid selain doa Rasulullah itu hadir dalam qiyam. Ketika maulid qiyam Rasulullah hadir. Tapi khusus maulid tiba Rasulullah hadir mulai awal hadir. Jadi jangan main-main sama maulid tiba. Mulai awal Rasulullah hadir. Mulai awal sampai akhir Rasulullah hadir. Kenapa? Ini yang ngarang Dibai, cintanya luar biasa sama Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad balas budi sama beliau. Ini yang harus kita cari. Kita ini sholawatan berdoa dengan Nabi muji Allah. Kalau sudah dipuji sama Nabi di hadapan Hadratullah, Masya Allah. Kalau jenengan dicintai sama Nabi Muhammad,
salah satu sifatnya para wali. Napa sifatnya para wali? Lek nang kene mlebu, nang kene mlebu, nang PAN mlebu, nang PKS mlebu, nang yo. Iki orang bahas politik lho iki. Ini hanya permisalan. Artinya gak ada musuh, semua senang sama dia. Inilah, oke. Saya ingin menutup Afan ini kelamaan dulu. Saya ingin menutup dengan satu kisah yang saya dengar dari para guru-guru saya. Allah, ada kitab Tuhfatul Ashraf. Ada salah satu putranya Sayyidina Al-Faqih Muqaddam yang bernama Al-Habib Alawi Al-Ghuyur Ibn Muhammad bin Ali Al-Faqih Muqaddam. Al-Habib Alawi Al-Ghuyur. Ketika Al-Habib Alawi bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad di hadapannya, didampingi oleh dua sahabat, Abu Bakar sama Umar. Paham ya ini? Alawi Al-Ghuyur mimpi kepanggil Kanjeng Nabi dikancani kalih Abu Bakar lan Umar. Mereka berdiskusi. Sayyidina Alawi Al-Ghuyur tanglet tenggene Kanjeng Nabi. Wahai Rasulullah, di mana posisi saya di hadapan engkau ya Rasulullah? Kulo niki mbok reken nopo Kanjeng Nabi? Di mana tempat saya di hatimu? Jadi beliau menanyakan posisinya dia di hadapan Nabi Muhammad SAW. Dijawab oleh Kanjeng Nabi, wahai Alawi, engkau di pupil mana? Bukan dia di mata, di tengah mata itu. Pupil, paham orang pupil ya, pupil. Engkau wahai Alawi di pupil mata saya. Alawi Al-Ghuyur, siapa nggak kenal Alawi Al-Ghuyur? Sampai dijuluki Al-Ghuyur itu saking cemburu. Nek orang jenenge Alawi di zaman beliau mati. Gak gelem dikembali Pak, jenenge tok gak gelem. Makamnya sangat tinggi di sisi Allah. Engkau wahai Alawi ada di mata saya, di tengah mata saya. Lantas Rasulullah kembali tanya kepada Alawi Al-Ghuyur, kalau saya wahai Alawi di mana posisiku di dalam dirimu? Bingung ya, ketika menurut Kanjeng Nabi, bingung. Dijawab, anta fawqa ra'si ya Rasulullah. Engkau di atas kepala saya ya Rasulullah. Engkau di atas kepala saya. Sahabat Abu Bakar dan Umar nyelontok, Alawi. Ya, mata ini organ paling penting yang dipunyai oleh manusia, paling mulia. Gak ngomong, gak ada. Kok kamu balas dengan kepala? Gak cocok. Wong Rasulullah menaruh kamu ada di matanya, kok kamu menaruh Rasulullah di kepalamu? Salah jawab. Ya, sangat terus di founder. Oke? Sebetulnya beliau bisa menjawab dengan yang tapi sangat berbeda. Oh, di hadapan yang ada Nabi Muhammad. Rasulullah bisa menjawab, engkau di atas kepala saya. Salah jawab hadirin. Apa yang dikerjakan Nabi? Mimpi loh lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Tekan ya apa ya? Kok sing saya berliane ya. Karena salah menjawab, Alawi Al-Ghuyur sedekah 100 dinar. Pinter sakniki ya. Kalau 1 dinar itu 4 gram sekian. Nggih, terus nggih. 1 dinarnya itu 4 gram, tinggal kalikan ratusan juta. Sayyidina Alawi Al-Ghuyur bersedekah karena salah menjawab pertanyaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini karena takutnya, saking medine keliru jawab lewat mimpi, beliau sedekah 100 dinar. Pertanyaannya, kita yang sudah mengaku cinta kepada Nabi Muhammad sering berbuat kesalahan. Kita mungkin sering melakukan dosa. Namanya manusia itu makhluk Allah wanisya. Tempatnya salah, tempatnya lupa. Lah kita sudah berapa kali kamu saudara? Oh ngerti aku sampai gak duit. Berapa kali kita khawatir ditegur sama Nabi Muhammad SAW. Pernah kita mikirkan besok kalau ketemu Rasulullah gimana nasib kita Pak?
Saya kasih permisalan. Kalau sekarang yang hadir di depan ini habaib, seandainya ada satu Habib Taufik Habib Umar orang ini, ya, kira-kira yang ngawal beliau sampai bisa maju apa enggak? Enggak bisa. Paling derselan dulu. Ini baru Habib Umar Habib Taufik. Gimana? Sombeng. Ketika dia berhasyr, kumpul manusia mulai zaman Nabi Adam sampai nanti Rasulullah dengan para pengawalnya, posisi kita di mana saat itu? Bisakah kita nyamperin Nabi Muhammad, meminta syafaat Nabi Muhammad, berharap bantuan dari Nabi Muhammad, atau kita ikut bersel naudzubillah terseret terjerumus ke dalam jurang api neraka karena tidak bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW? Bukankah beliau telah mengatakan, wailun liman lam yarani yaumal qiyamah, celaka orang yang tidak bisa melihatku besok di hari kiamat, celaka. Wailun liman lam yarani yaumal qiyamah, celaka bagi orang yang tidak bisa melihat dua kepada Rasulullah. Bagaimana kita bisa melihat engkau di lautan manusia yang seperti itu? Makanya mumpung kita masih dikasih Allah umur, mumpung kita masih dikasih Allah nyawa, kita gunakan sebanyak mungkin, mendekatkan sedekat-dekatnya kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau nggak bisa langsung kepada Nabi, maka lewat para aulia, lewat Habib Abdul Qadir, lewat Syekh